Halo, Assalamualaikum. Halo Kak Sekar. Halo Kak, Hai. halo Kak Devi, Aduh, Waalaikumsalam. sekarang udah bisa senyum. Tadi pagi konfirmasi kurang enak badan ya Iya Kak? Kak, iya Kak dari kemarin Ini lagi di lagi nggak enak kantor badan. atau istirahat di Iya rumah? lagi di kantor, Waduh, nggak lagi di banget kantor ini. Kak. Kak, kita mulai aja yuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, Siap Kak. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Eh, kita bergabung lagi, kita bertemu lagi di acara dialog hashtag teman aksi yang diselenggarakan oleh CET ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Kali ini kita berkolaborasi dengan teman-teman yang fokus pada kajian anak, yaitu teman-teman LPAI. Kali ini akan dibersamai oleh Kak Sekar Tedak. Halo Kak. Halo Kak, halo Ya, teman-teman semuanya. ini mungkin sebelum mulai obrolan Kak, kita perlu nih ya kenalan dulu sama Kakak dan LPAI. Ya, silakan Kak Sekar. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Sekar Teda dari tim TISI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, LPAI sendiri berkantor di Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya di Gedung Aneka Bakti. Iya, iya. LPAI sendiri itu apa sih Kak? Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap isu anak maupun isu rokok yang saat ini sedang berkembang ya Kak, sedang panas-panasnya di RUU juga nih Kak. Nah, LPAI juga memberi edukasi kepada ibu-ibu lainnya, ibu-ibu PKK maupun membuat SGD-SGD seperti itu. Iya. Keseharian LPAI ini Kak, teman-teman LPAI, kesehariannya ngapain saja Kak untuk kegiatan-kegiatannya? Oke, karena aku di tim TC, maka aku fokusnya di tobacco control. Nah, ada lagi Kak Vinda itu kasus concernnya itu di kasus Kak. Jadi jika ada orang tua atau anak yang dilaporkan atau melaporkan ke LPAI, nah itu yang akan menangani. Jadi LPAI itu akan mendampingi mereka. Nah, LPAI itu akan mendampingi mereka tuh seperti memberi mediasi seperti itu Kak. Jadi bukan LPAI yang memberi suatu hukum atau apa itu tidak, tapi LPAI hanya memediasi dan mendampingi mereka saja. Iya, tentang hak hidup anak Kak, ngomong-ngomong tentang hak hidup anak. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan hak hidup anak itu? Oke, aku mau kasih hak-hak dasar anak dulu ya. Hak dasarnya yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi. Nah, agar anak hidup tetap terjaga atau tidak dihancurkan, hak anak itu juga berarti anak berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang membahayakan kehidupannya sendiri. Contoh lainnya, hak asasi untuk hidup, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berhak memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram. Seperti itu, Kak. Iya. Aku ingin menyapa teman-teman dulu ya Kak. Ini bagi teman-teman dialog aksi yang sudah bergabung melalui platform Instagram yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti setelah Kak Sekar menyampaikan beberapa ulasan, nanti teman-teman Kak Sekar bisa memberikan tanggapan. Oke, kita lanjut Kak. Terkait dengan hak partisipasi tadi disampaikan oleh Kak Sekar. Sebenarnya hak partisipasi anak itu seperti apa sih Kak? Hak partisipasi anak itu yaitu seperti anak berhak mengatakan pendapatnya, bebas apa aja sih pendapat mereka, terus kebutuhan mereka itu apa aja, nah seperti itu Kak. Iya, oke. Hak berpendapat kepada siapa anak itu berpendapat Kak? Apakah cukup dengan orang tua atau di masyarakat publik atau gimana Kak? Maksudnya hak partisipasi seorang anak. Bisa kepada orang tua maupun kepada pemangku kebijakan Kak. Seperti kemarin ya Kak, kami mengadakan SGD di Batam. Nah, anak-anak yang mengikuti SGD itu meminta kepada pemerintahan, pemangku kebijakan di Batam, yaitu di mana mereka adalah orang tua mereka di daerah mereka untuk mengatur larangan iklan rokok di daerah Batam. Nah,
Setelah itu di DPR mereka mendapatkan jawaban bahwa DPR akan memfasilitasi untuk mengubah revisi tersebut. Nah, seperti itu, Kak. Jadi mereka berhak nih untuk melapor apa sih kebutuhan mereka atau apa sih yang mereka keluhkan pada diri mereka ataupun pada di sekolah ya, Kak. Biasanya di sekolah itu bisa menjadi sekolah, kalau enggak di forum anaknya itu bisa menjadi wadah untuk mereka berpartisipasi. Iya, oke Kak. Kadang-kadang anak-anak itu kan masih belum bisa show up ya Kak, atau mengungkapkan pendapat mereka gitu. Apalagi mereka yang terbilang masih belum bisa memilah lah mana yang seharusnya disampaikan atau mana yang harusnya dipendam. Nah, gimana sih Kak caranya gitu? Kak bisa diulang lagi Kak? Ya, anak itu kan nggak semua ya, apalagi mengingat usia seorang anak itu kan nggak semua bisa show up atau menyampaikan pendapatnya gitu secara terbuka di ruang publik gitu. Nah, bagaimana sih Kak kita itu memancing anak itu bisa berpendapat, bisa mengungkapkan apa yang menjadi keganjalannya di ruang publik itu seperti apa? Oke, yang paling bagus itu mereka mengikuti seperti kegiatan ya Kak, kayak forum anak. Nah, itu akan menjadi wadah mereka untuk berani untuk show up apa yang mereka inginkan. Nah, sebelumnya mereka juga bisa didampingi nih, orang tuanya juga apa sih yang bisa apa ya namanya, ciri-ciri khusus mereka itu apa, maksudnya kelebihan mereka itu apa. Nah, itu kita bisa komunikasikan, bisa kita ajak diskusi, lalu kita dampingi sampai adik-adik itu berani untuk mengungkapkan isi pendapat mereka di publik. Emang pelan-pelan aja sih Kak, nggak bisa langsung, oh kamu bisa berpendapat di publik, itu juga nggak bisa Kak. Perlu juga latihan, terus didampingin itu juga penting. Oke, berarti ada kegiatan atau ada program pendampingan ya Kak untuk menarik perhatian anak-anak untuk mampu mengungkapkan apa ya pendapatnya di ranah publik itu. Nah, terkait dengan orang tua Kak, ngobrolin tentang orang tua, apa sih Kak yang menjadi peran yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam ranah domestik maupun publik? Oke Kak, yang paling penting yaitu mendidik dan membangun akhlak anak, karena anak kan madrasah pertama anak itu juga dari ibu ya Kak. Nah, makanya dari orang tua itu penting untuk membangun akhlak sejak dini, lalu menjadi teman atau sahabat untuk anak, dan bisa mendengar atau menjadi partner untuk berdiskusi, serta memberikan ruang untuk partisipasi yang baik. Gitu. Mendukung anak dalam prestasi positif atau hal positif, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Serta yang paling penting juga nih, memberikan contoh dan motivasi yang baik kepada anak. Iya, oke. Tentang peranan bagaimana orang tua. Nah, sekarang aku mau tahu dong Kak, ini teman-teman dialog teman aksi juga mau nih fenomena apa sih Kak yang menjadi bentuk kelalaian orang tua tapi dianggap lumrah di masyarakat. Jadi itu tuh sebenarnya kelalaian orang tua tapi masyarakat menganggap itu lumrah, itu biasa gitu. Apa sih Kak yang perlu kita sadarkan gitu? Oke, mungkin itu ya Kak, seperti membanding-bandingkan anak itu kan juga adalah suatu hal yang tidak boleh dan melanggar hak anak ya, karena setiap anak itu mempunyai kemampuan mereka sendiri, mempunyai kelebihan mereka sendiri, nggak baik untuk dibanding-bandingkan. Lalu kelalaian orang tua lainnya yaitu membiarkan anak bergaul bebas tanpa ada batasan. Jadi kita boleh membiarkan anak itu bergaul, tapi harus mengerti batasan, harus diberitahu nih batasannya itu seperti apa. Nah, jangan hanya melarang, tapi ada batasan saja. Lalu meremehkan, seperti yang tadi, meremehkan atau membanding-bandingkan tadi itu jelas nggak boleh. Lalu memaksa atau menuruti keinginan orang tua. Nah, anak itu berhak mengekspresikan pendapatnya. Jadi orang tua itu tidak bisa memaksa kehendak mereka, seperti misalnya kamu harus di sekolah di sini. Nah, itu enggak, ajak anak untuk berdiskusi, kamu mau di sekolah di mana sih? Gitu.
Lalu meluangkan waktu bersama anak. Nah, biasanya orang tua yang bekerja itu tidak ada waktu untuk meluangkan waktunya bersama anak gitu. Nah, itu yang perlu. Jadi ketika orang tua kita bersama anak, mereka akan lebih apa ya Kak, lebih nyaman untuk berdiskusi dengan mereka. Ya, oke. Kak, ada nggak tadi kakak sempat menyampaikan ya, ada satu kata yang membuatku untuk tertarik menanyakannya, itu kata-kata rokok tadi. Kan selama ini ada seringkali kita lihat ya Kak, dalam rumah gitu ya, dalam rumah itu ada seorang ayah atau mungkin bahkan ibunya yang merokok sehingga memicu si anak itu ikut merokok. Nah, apakah dan itu di masyarakat dianggap lumrah dan biasa aja, sedangkan kan rokok itu begitu bahaya ya terhadap kesehatan maupun terhadap anak gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah LPAI sudah melakukan advokasi terkait hal itu, Kak? Oke, untuk advokasi ya Kak, LPAI sebelumnya itu mengadakan seperti audiensi kepada pemerintahan di level kementerian. Nah, dalam hal itu LPAI mengajak duta anak. Nah, duta anak nasional itu yang dipilih ketika Kongres Anak tahun lalu. Setelah itu, mereka membuat suatu deklarasi atau suatu yang kami sebut sebagai suara anak nasional. Nah, itu hasilnya kami berikan kepada kementerian untuk kayak dilihat nih, oh seperti ini loh yang dibutuhkan anak-anak, apalagi mengenai rokok seperti itu Kak. Iya. Nah lainnya selain advokasi, LPAI juga mempunyai suatu kegiatan yaitu PC Warrior dan Keluarga Sabar. Nah Keluarga Sabar sendiri itu menggait ibu-ibu PKK. Nah biasanya LPAI itu dalam Keluarga Sabar ini difokuskan untuk ibu-ibunya. Jadi mereka bisa kayak mencurahkan nih Kak isi hati mereka untuk di keluarganya, seperti ayahnya yang merokok. Nah, dampak dari merokok di rumah itu apa aja? Nah, itu LPAI melakukan edukasi untuk kesehatan di lingkungan rumah. Oh iya, oke. Kak Skar tadi sempat ngomong tentang duta anak. Nah, ini ada pertanyaan Kak dari @anwar170707. Rupanya Kak Anwar ini dari Forum Anak DKI Jakarta. Hai Kak Anwar. Oke, aku izin bacain pertanyaannya ya Kak. Ya, ini Kak Anwar menanyakan Kak, duta anak LPAI buat apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Kak Sekar, sebenarnya duta LPAI itu hadir untuk apa sih gitu, dan bagaimana sih cara memilih duta LPAI, kualifikasinya seperti apa gitu. Oke, silakan Kak Sekar. Oke, siap. Duta anak itu dipilih ketika adanya kegiatan Kongres Anak. Nah, Kongres Anak itu LPAI selenggarakan setiap 2 tahun sekali ya Kak. Nah, di dalam Kongres Anak itu, anak-anak itu berkongres di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, yang pada tahun lalu diadakan itu secara hybrid. Nah, yang secara offline itu dari DKI Jakarta dan Banten. Nah, duta anak itu fungsinya adalah untuk menyuarakan nih aspirasi mereka, tapi difasilitasi oleh LPAI. Nah, mereka membuat suatu suara anak. Sebelumnya mereka sudah ada training ya sebelum mengikuti kongres. Nah, setelah itu mereka mendiskusikan dipilih-pilih berdasarkan komisi. Ada komisi pendidikan, ada komisi kesehatan, seperti itu Kak. Nah, nantinya dari Komisi Kesehatan mengeluarkan beberapa statement atau pendapat mereka, apa sih yang harus pemerintah lakukan. Nah, setelah komisi sudah selesai membuat suatu pendapat mereka, lalu itu digabungkan. Nah, hasilnya ada 10 suara anak nasional. Nah, itu nanti bisa diakses di website lpai.id seperti itu, Kak. Nah, tugasnya duta itu adalah untuk memfollow up nih suara anak yang sudah mereka gagas seperti itu. Nah, yang kemarin itu audiensi kementerian, lalu ada audiensi kepada wali kota seperti itu tuh gunanya untuk memberikan hasil suara anak itu untuk pemerintah
laksanakan atau pemerintah lihat apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Kak Sekar. Jadi adanya Duta Anak ini sangat membantu sekali ya Kak sebagai upaya advokasi kita kepada pemerintah. Selanjutnya Kak, tadi itu sempat ngomongin tentang ibu-ibu yang curhat. Nah, aku mau nanya dong Kak, sebenarnya seberapa pengaruh sih Kak kondisi ekonomi maupun kondisi pendidikan, latar pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak? Oke, pengaruh pendidikan orang tua yang pendidikannya tinggi cenderung akan mengetahui nih tentang perkembangan anak, kebutuhan anaknya, terus memahami strategi apa untuk mengasuh mereka agar lebih efektif. Lalu orang tua dengan pendidikan yang baik lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Nah, mereka akan mendukung nih prestasi anak mereka dengan lalu ada nih kaitannya dengan kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi orang tua bisa menjadi peran penting dalam pola pengasuhan anak. Nah, orang tua dengan pengasuhan ekonomi yang lebih baik akan cenderung mementingkan nih apa sih yang dibutuhkan oleh anak seperti sumber daya pendidikan mereka, yaitu untuk membeli buku, mungkin akses internet. Nah, mereka seperti dapat privilege untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oke, thank you Kak. Terkait dengan pola tingkah keluarga Kak, jika kita temukan, aku tuh pernah ya menemukan dalam suatu keluarga itu ada salah satu orang tua itu yang merokok gitu. Nah, tadi disampaikan bahwa memang rokok itu ya berbahaya gitu, berbahaya bagi anak. Bagaimana sih Kak caranya gitu ya, caranya mengedukasi atau menyadarkan kondisi bahwa memang tidak selayaknya dalam satu rumah itu ada yang merokok, apalagi sampai terlihat kepada anak gitu. Karena kadang yang sering kita temui ya, bahkan aku juga pernah menemukan gitu, seorang dengan tanda kutip orang tua gitu ya, salah satu orang tua itu pernah lebih mementingkan untuk konsumsi rokok daripada keterpenuhannya gizi seorang anak gitu. Ya, bagaimana kita mengedukasi hal tersebut seperti itu. Oke. Karena LPI sendiri juga mempunyai program yang aku sebutkan tadi Kak, keluarga sabar, yaitu keluarga sadar bahaya asap rokok. Nah, itu suatu edukasi nih untuk ibu-ibu karena supaya ibu-ibu tuh didengar juga Kak. Nah, kadang kan ibu-ibu itu menegur suaminya itu dengan kayak menyinggung suaminya gitu ya, perkataannya itu kayak kita harus mengkomunikasi itu dengan baik gitu, nggak bisa langsung menyindir atau nggak bisa langsung kamu harus berhenti merokok, itu enggak, tapi dengan komunikasi yang baik Kak. Nah, dengan komunikasi itu kita kasih tahu dampak dari merokok itu apa, terus lalu bahayanya untuk anak, lalu jika asap rokok yang menempel di rumah itu akan lama untuk hilangnya, seperti itu Kak. Nah, selain keluarga sabar, LPI juga punya program yaitu TC Warrior. Nah, TC Warrior Batch 1 itu sudah diadakan di 10 provinsi di LPA, di 10 provinsi di LPA. Nah, LPA itu meriset anak-anak di 10 provinsi tersebut bahwa masih banyak iklan rokok dan orang tua mereka yang merokok. Jadi mereka tuh juga sambil curhat nih, orang tuaku tuh merokok gitu. Gimana sih caranya Kak untuk berhenti merokok untuk orang tuaku? Padahal mereka tuh juga nggak suka dengan kondisi tersebut. Nah, tapi karena mereka nggak ngerti cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa, maka kami pun juga memberikan edukasi, cara berkomunikasi yang baik itu seperti ini loh, nggak boleh membentak bapak, terus jangan takut untuk berbicara apa sih keluhan mereka di rumah. Coba kalau bapak berhenti merokok itu mungkin dampaknya akan baik ke saya gitu. Terus ada juga yang karena bapaknya merokok, mereka jadi punya penyakit seperti asma, seperti itu Kak. Yeah. Jadi di LPAI pun ada 2 program itu, yaitu TC Warrior dan Keluarga Sabar. Nah, di 2 program itu tuh
targetnya itu berbeda. Keluarga Sabar itu untuk ibu-ibu PKK. Nah, tapi di Depok kemarin juga dihadiri oleh bapak-bapak. Nah, seru banget Kak kalau ada bapak-bapak juga yang ikut. Jadi mereka teredukasi. Jadi bukan hanya ibu-ibunya aja yang untuk menyalurkan apa edukasi mereka yang mereka dapatkan di sosialisasi, tapi bapak-bapaknya pun langsung mendapatkan insight tersebut. Double ya Kak jadinya. Kalau semisal Iya Kak, betul. seorang ibu itu bisa menghadiri kegiatan yang diselenggarakan untuk bapak-bapak maupun sebaliknya. Oke Kak, terkait dengan ini Kak, peningkatan prevalensi perokok anak. Nah, sejauh teman-teman LPAI melakukan advokasi terkait dengan TISI, bagaimana sih Kak teman-teman LPAI itu memandang tentang prevalensi perokok anak? Oke, prevalensi merokok anak kan semakin meningkat ya Kak. Nah, terus semakin masifnya juga IPSR di Indonesia. Nah, IPSR sendiri itu juga nggak hanya di ruang publik seperti baliho-baliho di jalan, tapi juga mengakses internet. Maksudnya ada di internet anak-anak. Jadi seperti kemarin tahun kemarin kami audiensi ke Kementerian Komunikasi. Nah, mereka juga nggak bisa untuk men-take down si iklan itu. Nah, jadi iklan rokok yang di internet itu akan lebih sulit ya Kak untuk di take down. Lalu mereka beranggapan bahwa rokok itu mudah diakses. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pikiran mereka, rokok itu mudah diakses, jadi mudah didapatkan. Lalu mereka akan menormalisasi kegiatan ini. Belum lagi orang tua yang kadang menyuruh anaknya untuk membeli rokok. Nah, itu kayak seperti menormalisasikan. Jadi kayak, oh, mendapatkan rokok itu mudah. Anak sekecil aku pun juga bisa. Belum lagi adanya pilihan rokok ketengan di warung-warung. Nah, itu kayak uang saku kita sehari-hari juga bisa untuk beli rokok. Nah, itu kan kayak harus diedukasi mereka. Dan mungkin penjual itu juga harus diedukasi, harus memilih-milih pelanggan mana yang harus diberikan akses merokok. Iya. Tadi Kak sempat menyebut dengan istilah IPSR. Apa sih Kak IPSR itu? Nah, IPSR itu adalah iklan promosi sponsorship pada rokok. Ya, dan bisa dibilang tadi ketika seorang orang tua menyuruh anak membeli rokok itu bagian dari marketing untuk mengajak anaknya merokok ya, karena itu kan bagian dari memperkenalkan ya, sehingga anak itu tahu ya, betul. Harganya, mulai dari mereknya, harganya, isinya, dan belinya di mana gitu. Anak menjadi tahu karena diminta untuk membeli. Oke Kak, pertanyaan berikutnya terkait dengan perokok anak dan kualitas SDM di Indonesia. Bagaimana sih Kak LPAI melihat fenomena perokok anak dengan tujuan atau misi Indonesia Emas 2045? Oke, salah satu faktor penghambat pertumbuhan dan pembangunan manusia itu adalah rokok ya Kak. Karena rokok itu emang mengancam kita dan anak-anak kita. Nah, bahaya rokok itu juga akan mengancam keberlanjutan pembangunan SDM dan sebagai ranjau yang menjadikan pembangunan kualitas manusia di Indonesia itu terganggu. Semakin banyak anak dan pemuda yang merokok, maka semakin banyak kualitas kesehatan SDM di Indonesia itu menurun. Nah, itu akan mengancam Indonesia Emas 2024. Nah, perokok di usia remaja itu akan mengancam kualitas anak di masa depan, kualitas mereka di masa depan. Jadi mereka akan ke depannya tuh nggak sehat fisiknya karena mereka sudah menghadapi sudah melakukan kebiasaan buruk dengan merokok ini dari sejak kecil, dan itu mungkin berdampak juga ke orang lain. Jadi bukan hanya ke diri sendiri. Nah, asap itu kan juga berdampak kepada orang lain ya Kak yang di sekitar kita. Lalu bisa juga pertumbuhan ekonomi kita yang semakin lama cenderung keluarga miskin itu membeli rokok daripada kebutuhan pangannya. Ya. Oke Kak Sekar, terkait dengan perokok anak Kak, ini kan kita tadi upaya supaya anak itu tidak merokok ya, jangan dikasih contoh, jangan ada iklan.
Nah, ini bagaimana Kak jika ada anak yang sudah terlanjur merokok? Karena kan banyak ya kita ketahui atau temui gitu ya, anak itu sudah terlanjur merokok dan rokok itu candu gitu ya. Rokok itu candu membuat si konsumer ini tadi lagi dan lagi gitu. Nah, gimana sih Kak atau apa sih Kak upaya yang dilakukan oleh TCLPAI ini untuk sebagai upaya berhenti merokok pada anak? Sebagai upayanya yaitu kami hanya bisa melakukan seperti sosialisasi yang program kami yang sebutkan tadi. Nah, selain itu kami juga mempunyai kayak lingkar inisiatif. Nah, lingkar inisiatif sendiri itu adalah kumpulan nih orang-orang yang peduli terhadap isu rokok ini. Jadi mereka bisa secara online bergabung untuk menggagas apa saja yang bisa dilakukan mereka. Nah, seperti kemarin lingkar inisiatif membuat cerita bergambar, yaitu dampak dari merokok dan bahaya merokok. Bisa diakses juga di website lpai.id ya teman-teman. Nah, itu suatu cara ya dari LPAI untuk apa ya, menurunkan prevalensi merokok. Sebenarnya bukan menurunkan, tapi lebih mengedukasi adik-adik atau teman-teman mereka yang sudah kecanduan rokok. Nah, dari lingkar inisiatif itu juga mempunyai suatu apa ya, suatu gagasan untuk apa yang gimana ya Kak? Bentar, untuk membuat cergam itu, lalu kami berkolaborasi nih bersama Read Aloud, Yayasan Read Aloud You. Nah, itu sudah diakses oleh berpuluh-puluh orang pada kegiatan di bulan Februari lalu. Nah, jadi mereka tuh membuat challenge untuk membaca cergam tersebut. Nah, cergamnya itu kan berisi tentang bahaya merokok seperti itu. Nah, lalu ada insight ibu-ibu itu, oh iya emang harus ada buku seperti ini untuk mengetahui apa sih bahaya merokok. Jadi buku itu perlu ya Kak, karena itu literasi nih, literasi untuk kita, untuk anak. Nah, dari membaca tersebut mereka bisa mengerti apa saja yang bisa didampakkan oleh rokok itu. Seperti itu, Kak. Iya, oke Kak. Bulan Juli tahun 2023, tepatnya di tanggal 23 ya Kak, akan ada Hari Anak Nasional. Aku tadi coba searching Kak, jadi temanya itu bagus banget, yaitu anak terlindungi Indonesia maju. Bagaimana ketika anak itu terlindungi ya berarti salah satu kunci untuk menuju Indonesia maju gitu. Nah, bagaimana Kak? Ini kan tadi yang Kak Sekar sampaikan bahwa prevalensi perokok anak di Indonesia itu terus naik loh gitu. Nah, apa nanti capaian atau goals yang akan dibawa oleh teman-teman LPAI nanti ketika di bulan Juli ini tanggal 23 sebagai Hari Anak Nasional, capaian apa untuk melindungi anak? Bentuk-bentuk capaian seperti apa yang akan LPAI sampaikan dalam peringatan atau selebrasi HAN 2023 ini nanti? Oke, untuk kegiatan hari ini masih kami diskusikan juga bersama tim ya Kak. Tapi untuk kemarin ada suatu kolaborasi bersama kementerian untuk mengadakan HAN bersama LPAI. Jadi bukan hanya kementerian lain, tapi juga menggandeng lembaga swadaya masyarakat. Nah, LPAI juga diminta untuk mungkin akan hadir, tapi nanti akan kami jelaskan kembali apa aja programnya, karena ini emang sedang didiskusikan untuk menyambut Hari Anak Nasional pada bulan ini. Yeah. Oke, Kak, aku terpikirkan untuk nanya nih, seberapa serem sih Kak teman-teman LPAI ini kan sering banget ya turun lapangan, langsung bertemu dengan anak-anak yang terutama mendampingi anak-anak yang sudah terlanjur merokok dan sebagainya. Nah, sebenarnya seberapa serem sih Kak fenomena perokok anak di lapangan? Oke, karena di lapangan itu juga ada anak yang merokok juga, dan mereka juga harus diedukasi. Nah, jadi mereka tuh harus diasah nih critical thinking-nya untuk membuat keputusan agar mereka tahu dampak dari merokok itu apa. Nah,
sebenarnya banyak peluang ya Kak untuk membuat membuat edukasi untuk program kepada anak-anak. Nah, lalu tantangan yang kita semua hadapi yaitu elektrik cigarette. Oh iya. Nah, itu masih belum jelas regulasinya seperti apa. Sedangkan anak-anak semakin menarik nih Kak untuk mendapatkan e-cigarette itu. Nah, ibu-ibu pun juga kadang nggak tahu kalau anak mereka tuh merokok. Ternyata anak mereka tuh merokok dengan rokok elektrik ini. Jadi bukan rokok konvensional yang ada koreknya di meja tuh enggak. Tapi ada kemarin di Siwarrior itu ada yang bilang kalau di keluarga Sabar itu ada yang tanya, itu anak saya membawa flash disk. Nah, itu bukan flash disk, ternyata itu vape yang bentuknya kayak flash disk, kan sekarang udah banyak ya Kak. Oh, iya. Bisa digantungkan juga di leher. Nah, mereka keluarga mereka tuh nggak ngerti kalau ternyata itu tuh vape. Nah, lalu regulasi di Indonesia kan lemah ya Kak, revisi PP 109 itu kan masih belum tegas untuk mengatur nih, seperti PHW-nya, terus e-cigarette itu juga belum diatur karena merupakan formulasi baru ya. Lalu IPSR, nah iklan promosi sponsorship yang semakin masif. Nah, IPSR sendiri itu iklan rokok sendiri itu kayak menggambarkan bahwa lelaki dewasa yang keren seperti itu. Nah, itu yang menarik, ternyata yang menarik minat mereka Kak. Nah, mereka tuh ingin mencoba. Belum lagi rasanya, kan ada ya rasa mint atau rasa berry itu. Jadi tidak hanya di e-cigarette, rokok pun juga ada Kak. Terus aku nggak tahu ya itu rokok kurma itu bener ada atau enggak, tapi ada rasa kurma kan. Kemarin di Batam itu aku lihat banyak spanduk-spanduk rokok. Nah, salah satunya itu ada rokok kurma. Wah, berarti inovasi industri rokok itu semakin masif gitu Kak, semakin lebih berkembang lagi dan membuat anak-anak tuh semakin penasaran. Nah, jadi dari LPI sendiri pun yang paling penting adalah komunikasi. Lalu jangan menjudge mereka yang sudah kecanduan perokok. Nah, mereka itu adalah korban ya Kak. Jadi kita itu bisa mendampingi mereka, bisa mengedukasi mereka akan dampak rokok itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan oh dia tuh perokok dan dia tuh jahat, enggak Kak. Kita tuh harus kayak mengayomi mereka gitu Kak, supaya mereka tuh bisa berhenti merokok gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa dikucilkan, tapi ya ayo rangkul mereka untuk kembali untuk tidak merokok, karena merokok itu juga nggak ada dampak positifnya gitu Kak. Semua itu negatif. Iya benar. Terus setuju. Ya kan Kak. Lalu kadang mereka tuh juga memilih untuk tidak makan tapi bisa beli rokok. Nah itu kan kayak banget. Mereka tuh jadi nggak dapat nutrisi karena mereka lebih mementingkan untuk membeli rokok. Nah itu emang fenomena yang sangat mengkhawatirkan ya Kak. Dan kita harus bersinergi bersama nih untuk untuk menghilangkan nih anak-anak, menjauhkan anak-anak dari merokok itu. Ya. Kak, kok merinding ya jadinya tadi dengar mulai dari prevalensi yang mulai meningkat, terus varian rokok yang mulai variatif sehingga tidak mudah disadari ya bahwa itu adalah bagian dari rokok, mudah diaksesnya rokok oleh anak-anak, terus iklan rokok yang di mana-mana, daya tarik anak untuk merokok itu semakin tinggi. Sebenarnya masa depan anak perokok itu bagaimana sih Kak kalau menurut sudut pandang LPAI? Oke, masa depan merokok anak ya, agar ini tidak meningkat, memang harus diselesaikan. Maksudnya kita harus bersinergi bersama nih agar anak itu tidak merokok lagi. Jadi untuk meng-cut supaya anak-anak itu tidak bisa mencoba rokok lagi. Nah, aku pernah dengar nih Kak, perokok anak itu adalah
eh, kayak gimana ya? Jadi orang tua mereka merokok. Nah, terus anak mereka juga belajar merokok nih. Nah, mereka itu merupakan penerus gitu. Iya. Jadi industri rokok itu semakin tetap mendapatkan pelanggan mereka. Jadi misalnya orang tua yang sudah berhenti, nah, lalu digantikan oleh anak muda lainnya. Keturunan gitu ya, merokok keturunan. Iya Kak. Nah, betul. Nah, harusnya itu emang gimana ya? Edukasi dari keluarga itu sangat penting. Karena mereka itu meniru dari orang tua maupun dari lingkungan sekolah mereka. Mungkin kita bisa nih mengedukasi anak-anak, tapi di sekolah pun juga perlu adanya edukasi bahaya merokok, Kak. Jadi perkumpulan teman di sekolah itu kan kadang juga banyak ya, Kak, untuk kalau kamu nggak ngerokok berarti kamu bukan teman kita gitu, Kak. Itu ada itu, Kak, yang masuk seperti circle itu. kita kamu gitu kan. Iya benar. Nah, daripada itu akan keterusan, bisa juga kita membuat sekolah itu untuk mengedukasi anak-anaknya ini. Jadi nggak hanya dari keluarga, tapi sekolah itu juga penting loh untuk peran supaya mencegah atau menghentikan perokok anak. Jadi agar mereka itu juga terbebas dan banyak kegiatan lain yang lebih positif dari merokok. Oke. Oke Kak Sekar, ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari aku Kak. Jadi apa sih pesan teman-teman LPAI kepada anak secara nasional ya, anak secara umum tentang untuk perlindungan anak maupun untuk para perokok anak? Ya. Oke, pesannya itu anak-anak untuk dapat menghindari dan mendenormalisasikan dari perilaku merokok. Jadi merokok itu bukan sesuatu yang normal, apalagi e-cigarette. Nah, e-cigarette itu bukan juga alternatif dari untuk berhenti merokok konvensional, karena e-cigarette pun juga mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti pemanis buatan, gliserin, dan itu baru dari cairan vape-nya, liquid vape-nya. Nah, belum dari device-nya itu. Nah, aku pernah baca nih, nggak tahu kasusnya ini itu bisa meledak kadang si vape-nya itu. Oh iya. Nah, itu kan iya itu kan juga bahaya ya, Kak. Iya, benar-benar. Nah, terus anak-anak itu juga jangan mengucilkan teman-temannya yang sudah merokok, tapi mendampingi mereka untuk mengedukasi mereka agar menjauhi rokok atau agar berhenti dari merokok supaya kehidupan mereka ke depannya itu tuh bisa lebih lama, bisa lebih sehat, bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Oke, terima kasih Kak Sekar. Ini mungkin obrolan terakhir kegiatan dialog #teman aksi pada hari ini. Sekali lagi kami dari CET mengucapkan terima kasih Kak Sekar. Terima kasih untuk teman-teman TC LPAI. Next time kita akan kolaborasi lagi dengan beragam kegiatan sebagai upaya kita untuk menekan prevalensi perokok khususnya pada anak. Thank you Kak Sekar. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sudah kami enak. Sekarang masih menyempatkan waktunya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa, Kak. Sama-sama, Kak. Ya. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin end ya, Kak.